Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Haji Banjar, sahabat-sahabat subscriber Kaji Banjar, menyapa sahabat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat, sukses, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dilancarkan segala macam urusan sahabat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kali ini saya akan bercerita menjawab beberapa pertanyaan sahabat-sahabat saya sesama pemula ya, dengan berbagai macam hal permasalahan di YouTube. Yang dibahas kali ini adalah tentang batas waktu monetisasi channel selama 1 tahun. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila sejak upload video awal tidak memenuhi syarat untuk monetisasi setelah sampai batas waktu 1 tahun. Sahabat-sahabat semua, sudah kita ketahui bersama bahwa YouTube memberikan persyaratan-persyaratan tertentu bagi channel-channel yang ingin bergabung menjadi partner YouTube, yang khusus bekerja sama dan berbagi iklan, berbagi hasil iklan 60% dan 40%. 40% untuk YouTube dan 60% dari hasil iklan itu adalah untuk partner YouTube-nya, partner YouTube kreator, dipotong dengan pajak 30%. Dulu tidak ada pajak, sekarang ada pajak dari 10 sampai 35% sahabat ya. Jadi bagi sahabat yang tidak mengajukan NPWP di akun AdSense-nya, maka pajaknya bisa mencapai 30% sahabat-sahabat. Nah, kita kembali ke pertanyaan, bagaimana jika sebuah channel tidak bisa dimonetisasi atau tidak bisa memenuhi persyaratan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber untuk dimonetisasi? Sahabat ya, di YouTube itu sudah jelas dipaparkan bagaimana persyaratan itu, mulai dari persyaratan isi dari channel itu sampai persyaratan waktu, kemudian persyaratan jumlah subscriber dan jumlah jam tayangnya. Jadi sahabat ya, maksudnya 1 tahun itu adalah dihitung sejak sekarang Anda mengajukan monetisasi hingga 1 tahun ke belakang, 1 tahun sebelumnya. Nah, 1 tahun, dalam 1 tahun itu jumlah subscriber Anda 1.000 subscriber dan jam tayang 4.000 jam. Bagaimana jika upload videonya lebih dari setahun yang lalu? Maka yang lebih, yang di luar 1 tahun itu tidak dihitung jam tayangnya. Untuk subscriber tetap dihitung, tapi untuk jam tayang tidak bisa dihitung sahabat-sahabat ya. Nah, jadi sahabat tidak perlu khawatir kalau memang persyaratan tidak terpenuhi jam tayangnya. Misalnya sudah 1.000 subscriber, lalu sudah sampai 1 tahun, jam tayang belum cukup, yang dipotong itu hanya yang lewat dari 1 tahun. Jadi misalnya upload video 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, padahal itu jam tayangnya sudah hampir 3.000, itu semua hilang sahabat-sahabat ya, itu tidak dihitung lagi. Yang dihitung adalah dari masa penghitungan 1 tahun ke belakang.
Waktu berjalan sehari, yang sehari lewat 1 tahun dipotong. Waktu berjalan lagi 1 hari, 1 minggu, maka yang lewat 1 tahun seminggu yang ke belakang itu dipotong gitu ya, tidak dihitung. Jadi jelas sahabat-sahabat ya untuk ini. Dan sahabat tidak perlu khawatir, videonya tidak akan dihapus selama tidak melanggar pedoman komunitas. Kalau sahabat ada video yang melanggar pedoman komunitas, video itu ya dihapus. Baik itu video yang dihargai jam tayangnya karena masuk di dalam jangka waktu perhitungan 1 tahun, ataupun yang tidak, itu juga tidak masalah jika tidak melanggar aturan dan persyaratan YouTube ya sahabat-sahabat. Nah, sahabat bisa lihat persyaratan-persyaratannya di YouTube Anda masing-masing. Oke, akan saya tampilkan. Nah, jadi tidak masalah sahabat ya, kalau 5 tahun 10 tahun tidak monetisasi juga tidak jadi masalah, karena persyaratannya tidak tercukupi. Hanya saja apabila di kemudian hari YouTube mengubah peraturan, misalnya dari 4.000 jam tayang nanti menjadi 40.000, kita akan kena peraturan terbaru kalau kita mengajukan monetisasinya di masa mendatang. Jadi sahabat, jika sudah 1.000 subscriber, usahakan bisa secepatnya untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dengan cara yang sebaik-baiknya, seperti yang sudah dibagikan oleh banyak sahabat-sahabat YouTuber, banyak dibagikan oleh senior-senior. Bagaimana caranya bisa mendapatkan 4.000 jam tayang itu apabila sahabat-sahabat merasa waktu sudah semakin dekat, sudah hampir 1 tahun tapi jam tayangnya belum sampai. Karena jam tayang saya kira itu lebih sukar daripada subscriber. Subscriber sahabat bisa berjuang siang, tiap hari, tiap malam dengan berbagai macam akun dukungan, baik itu dukungan dari akun anak-anak maupun akun yang lain. Sahabat bisa minta bantuan mereka untuk tampilkan playlist agar bisa diputar oleh penontonnya, sehingga menambahkan jam tayang Anda, atau dengan cara-cara yang lain. Bisa juga sahabat menggunakan yang ahlinya ya, yang terpercaya untuk bisa menambahkan jam tayang sahabat, sehingga bisa tercukupi dalam jangka waktu 1 tahun itu 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber dalam 1 tahun. Soalnya begini sahabat-sahabat ya, kalau kita tidak segera memenuhi persyaratan itu, maka sayang sekali ya, video yang diupload dan ditonton orang jam tayangnya sudah ribuan di luar dari jangka waktu 1 tahun itu sudah tak dihargai lagi. Yang dihargai adalah dalam masa kurun waktu jangka 1 tahun itu saja. Di luar dari itu, seberapa besar pun jam tayangnya tidak dihitung oleh YouTube. Jadi ada masa, bahasanya harus dipahami sahabat ya, dalam jangka waktu atau dalam masa 1 tahun itu ya sahabat-sahabat. Nah, jadi yang di luar dari itu ya udah tak dihitung. Oke, terima kasih sahabat, demikian mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang batasan waktu untuk ajukan monetisasi. Bagaimana jika sudah mencapai waktu lebih dari 1 tahun tidak bisa memenuhi syarat. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.